Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ayuningsi dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan di Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa Makassar. Di sini saya akan menjawab soal midterms dari mata kuliah Kimia Dasar. Pertanyaan yang pertama yaitu 1. 3 periode perkembangan ilmu kimia. Periode yang pertama yaitu sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Peradaban Mesir kuno telah mengetahui bagaimana cara membuat anggur, pembalseman atau pengawetan mayat, dan pengelolaan beberapa logam seperti timah dan tembaga. Sekitar abad keempat sebelum Masehi, para filsafat Yunani termasuk Demokritus dan Aristoteles sudah mencoba memahami hakikat dari suatu materi. Menurut Demokritus, setiap materi apabila dibagi menjadi dua bagian secara terus-menerus akan menjumpai sebuah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi kembali. Partikel inilah yang disebut atom. Akan tetapi, Aristoteles tidak menerima pendapat dari Demokritus itu. Menurutnya, bahwa materi merupakan sesuatu yang tersusun atas 4 jenis unsur, yaitu tanah, air, udara, dan api. Kemudian periode yang kedua, yaitu pada abad pertengahan, yaitu sekitar 1500 sampai 1600, kimia lebih diarahkan ke segi praktis. Pada masa tersebut, para ilmuwan Arab dan Persia telah dapat membuat berbagai jenis zat seperti alkohol, zinc, asam lodida, asam sulfat, dan asam nitrat. Para ahli kimia juga berupaya mengubah beberapa logam seperti besi, tembaga, dan zinc menjadi emas. Selain itu, mereka juga mencari obat mujarab yang dapat memperpanjang umur. Pada masa ini, nama ilmu kimia mulai lahir. Periode yang ketiga yaitu pada abad ke-18 atau dikenal dengan kimia modern, ketika ahli kimia dari Prancis Antoine Laurent Lavoisier melakukan serangkaian percobaan, dan percobaan tersebut disimpulkan bahwa kekekalan massa pada tahun 1836. Dalton merupakan guru di sekolah dari Inggris mewujudkan teori atom yang pertama, dan sejak itu ilmu kimia berkembang. Yang kedua yaitu konsep dasar ilmu kimia. Pada hakikatnya, ilmu kimia memiliki konsep dasar di mana di sana memiliki beberapa istilah yang akan sering dipahami dan sering dipelajari. Mulai dari atom, unsur senyawa, molekul, zat kimia, wujud zat, dan reaksi kimia. 3. Menjelaskan perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom yang pertama dari Dalton, yang dimana kata Dalton ini, atom itu berbentuk seperti bola pejal yang tidak bermuatan. Hal ini dikemukakan pada postulatnya bahwa atom ini merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi, dan unsur yang sama pada atom tersusun dari atom identik. Sebaliknya, jika unsur berbeda maka itu tersusun dari atom yang berbeda. Kemudian teori atom ini dikembangkan lagi oleh Thomson. Dia mengatakan bahwa atom ini berbentuk model roti kismis yang terdapat partikel-partikel yang menyeliputinya, dan pada teori ini juga terdapat percobaan tabung sinar katoda dan menemukan partikel atom yaitu elektron. Kemudian dikembangkan lagi oleh Rutherford. Dia mengatakan bahwa atom memiliki inti atom bermuatan positif dan elektron bergerak mengelilingi inti. Pada teori ini juga dilakukan percobaan hamburan sinar alfa yang kemudian terdapat beberapa fakta, yaitu terdapat mayoritas sinar diteruskan ke belakang lempeng yang terlihat dari bundaran yang dihasilkan. Yang kemudian dikembangkan lagi pada teori yang keempat, yaitu Bohr. Pada teori ini mengembangkan kekurangan yang terdapat pada teori sebelumnya. Pada teori Bohr ini beranggapan bahwa spektrum atom bersifat diskrit atau terputus-putus. Spektrum diskrit ini menunjukkan bahwa atom hanya memancarkan cahaya dengan
sepanjang gelombang tertentu. Artinya, elektron dalam atom hanya beredar dalam lintasan dengan energi tertentu. Dan pada teori Bohr ini menemukan fakta bahwa elektron dapat berpindah lintasan sambil menyerap atau melepas jumlah energi. Kemudian teori kelima, mekanika kuantum yang kita kenal sekarang. Mekanika kuantum ini menganggap bahwa elektron dapat diubah sebagai materi karena dianggap memiliki massa dan menempati ruang dalam atom. Selain itu, elektron juga dianggap seperti gelombang. Teori ini juga mengungkapkan bahwa atom memiliki inti atom dan elektron menempati ruang yang disebut orbitas. Yang keempat yaitu jelaskan tentang sistem periodik, fungsi tabel kolom dan baris, jelaskan tentang deret lantanida dan aktinida, jelaskan tentang golongan A dan golongan B. Sistem periodik adalah tabel unsur yang dikelompokkan berdasarkan kenaikan nomor atom, konfigurasi elektron yang bertujuan untuk meramalkan sifat unsur. Tabel periodik ini disusun berdasarkan nomor atom, yaitu jumlah proton dalam inti atom, konfigurasi elektron, dan keberulangan sifat kimia. Kemudian fungsi tabel periodik yaitu membantu mengetahui nomor atom, konfigurasi elektron, dan mempelajari setiap unsur beserta keteraturannya. Kemudian lantanida dan aktinida ini merupakan unsur-unsur yang terdapat di transisi blok F dan sifatnya berbeda secara signifikan dengan unsur yang ada di transisi blok D. Kemudian golongan A dan golongan B. Golongan A disebut golongan utama dan golongan B disebut golongan transisi. 5. Jelaskan tentang pengertian stoikiometri, persamaan kimia dan contohnya, rumus molekul dan rumus empiris. Stoikiometri yaitu hubungan kuantitatif antara reaktan dengan produk. Jadi kalau misalkan suatu reaksi pasti ada reaktannya dan ada produknya. Kemudian persamaan kimia. Dalam persamaan kimia ini kita harus menyetarakan bagaimana cara menyetarakannya. Dalam persamaan reaksi yang setara itu jumlahnya atom-atomnya harus sama antara yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Kalau dia persamaan reaksinya berupa zat-zat yang merupakan molekul netral. Tapi kalau dia memiliki muatan, kita harus menyetarakan muatannya. Contohnya 1CH4 dibakar dan bereaksi menghasilkan 1CO2 tanpa 2H2O. Rumus molekul yaitu jumlah atom setiap unsur dalam molekul, dan rumus empiris yaitu rumus paling sederhana yang memberikan jumlah atom relatif untuk setiap jenis atom dalam suatu senyawa. Misalkan glukosa, rumus molekulnya C6H12O6. Rumus empirisnya itu tinggal disederhanakan. Yang keenam yaitu ikatan ion dengan ikatan kovalen. Ikatan ion yaitu ikatan yang terbentuk ketika salah satu atom menyumbang elektron dan menjadi ion positif, sementara unsur lain menerima elektron dan menjadi ion negatif. Ikatan ion terbentuk antara atom unsur logam dengan atom unsur non-logam. Kemudian ikatan kovalen. Ikatan kovalen yaitu ikatan yang terbentuk ketika elektron digunakan bersama oleh dua atom yang berikat. Ikatan kovalen terbentuk antara dua atom unsur non-logam. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu ikatan hidrogen dan ikatan gaya van der Waals. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi pada atom H dengan atom-atom yang memiliki keelektronegatifan yang sangat tinggi. Dan gaya van der Waals adalah gaya dalam ilmu kimia merujuk pada jenis tertentu gaya antar molekul. Hal ini mencakup gaya yang timbul dari dipol permanen, dipol sesaat, dan gaya diferensi London. Nah, ini tuh ikatannya lebih lemah dari ikatan hidrogen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.